Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Bukorowardhani, mahasiswa PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2024 LPTK Universitas 11 Maret Surakarta. Hari ini Rabu 6 Maret 2024 akan melaksanakan uji praktek pembelajaran dengan materi teori masuk Hindu-Buddha di kelas 10-2 SMA Negeri Kebak Kramat. Berikut sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Silakan salah satu memimpin berdoa. Siap tegak. Awali pembelajaran. Doa mulai. Doa selesai. Ada yang nggak masuk? Alhamdulillah semuanya sehat. Nah, kita sebelum mulai materi yang baru, kemarin kita sudah mempelajari apa? Jalur maritim. Iya betul, jalur maritim. Nah, berarti jalur maritim itu nanti kan mendasari terjadinya interaksi antara orang-orang pribumi atau orang lokal atau orang asli dengan orang-orang India. Nanti terjadi akulturasi. Sebelumnya itu nanti kita mempelajari tentang teori masuk Hindu-Buddha dulu. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang teori masuk Hindu-Buddha dengan profil belajar Pancasila yang akan kita terapkan, yaitu adanya gotong royong. Gotong royong ini nanti tercermin ketika kalian berdiskusi, kemudian kreatif dan benalar kritis. Kalau kreatif itu berarti nanti kalian kan hasilnya seperti apa dari hasil diskusi sama benalar kritis dalam menyelesaikan masalah. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin saya capai atau kita capai pada pembelajaran hari ini, yaitu siswa mampu mengidentifikasi teori Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra serta teori arus balik. Nah, kode pembelajaran yang kita akan laksanakan pada hari ini adalah PBL, Problem Based Learning, ya kan? Berarti nanti akan ada masalah-masalah yang harus dipecahkan dalam setiap kelompok, sama nanti asesmennya atau sistem penilaiannya itu berupa nanti ada penilaian kognitif. Kognitif berarti nanti ada post test ataupun dari hasil akhir pemahaman tentang pengetahuan sama aspek sikap sama psikomotor kognitif. Dan di situ berarti nanti sikapnya itu pada saat diskusi berlangsung, ya kan? Sama keterampilannya pada saat kalian presentasi. Kemudian ini ada pertanyaan pemantik. Ada yang tahu ini apa? Betul. Ini prasasti apa? Prasasti Prasasti Yupa. Nah, di dalam prasasti Yupa ini, di sini kan kalau prasasti itu sekarang masih ada nggak sih? Masih ada. Itu meskipun disimpan di Andi. Di dalam prasasti ini kan nanti ada keterangan-keterangan mengenai kerajaan zaman dulu. Interaksinya seperti apa dengan pedagang asing, terus menggunakan bulu Pallawa dan bahasa Sanskerta. Nah, kemudian di sini nanti pokok-pokok yang dipelajari pada kesempatan ini adalah teori masuk Hindu-Buddha, berarti ada Brahmana, Ksatria, Waisya, sama Sudra, sama teori arus balik. Nah, sebelum kalian berdiskusi, ini nanti pengelompokannya seperti kemarin berdasarkan gaya belajar, berarti ada Brahmana yang
dipimpin oleh Mas Fauzi, kemudian Kesatria yang dipimpin oleh Mas Farel dan Mas Royan, kemudian Baisya yang dipimpin oleh Mas Inam, kemudian yang Sudra dipimpin oleh Mas Islam, sama yang teori arus balik nanti dipimpin oleh Mbak Praji. Ya. Nah, kemudian di situ nanti akan saya beri satu kelompok seperti ini LKPD yang harus kalian selesaikan berdiskusi secara berkelompok. Jadi silahkan diaktifkan lagi, keaktifannya ditingkatkan sama nanti di dalam berkelompok itu nanti setelah berkelompok silahkan kalian menyelesaikan masalah, misalnya di situ nanti teori dari masing-masing aspek itu seperti apa, sehingga nanti setelah selesai sesuai dengan gaya belajar dan kesepakatan dalam kelompok kalian nanti dituangkan dalam bentuk PPT atau infografis ataupun yang lainnya, nanti silahkan kalian presentasi. Ada pertanyaan atau yang kurang jelas? Kalau tidak ada, berarti nanti silahkan berkelompok sesuai dengan kelompoknya kemarin. Monggo. Dicari jawabannya sama yang ada kemarin saya tulis di buku yang sudah saya share bukunya itu. Ini nanti bisa diselesaikan ya kan, nanti baru membuat produk ataupun nanti hasil presentasinya seperti apa. Sudah bikin apa ini kalau ini nanti di sini terus
LKPD-nya dikumpulkan. Boleh bebas. Nah, nanti di situ itu kan nanti LKPD-nya itu dikumpulkan waktunya setelah presentasi. Nanti kayak iki ngomong ini. Wah, ini. Tapi ya paling batuk sih. Ini Menurut Charles Spurgeon, sahabat itu apabila seseorang menyadari dirinya mempunyai kepentingan atau tujuan yang sama dengan orang lain, selain itu dia menyadari bahwa tersebut Sudah selesai belum? Nalanda yang menceritakan bahwa sendiri bahwa ada nanda ataupun orang-orang
kami dari kelompok 3 menjelaskan tentang teori Brahmana dan sebelumnya perkenalkan nama saya Fauzi Satria Pratama dari absen 12. Saya sudah Saya Rismawati Kristianito, absen 23. Saya Syahwa Eka Syahrani dari absen 26. Enggak gitu. Nah, di sini kami akan membahas tentang beberapa hal, yaitu dimulai dari tata teori Brahmana yang akan dibacakan oleh rekan saya. Pertama, tata teori Brahmana. Kasta ini bisa dikatakan sebagai kasta untuk sosial karena tanpa adanya kasta ini akan ada banyak orang yang tidak mengerti ajaran agama itu juga. Jika seperti itu terjadi, maka penyebaran agama itu juga sudah ada secara sengaja. Dari seorang menggunakan yang lebih rendah dan kesulitan membaca ajaran tersebut. Dijelaskan dengan pengertian teori Brahmana. Berdasarkan KBBI, kaum Brahmana termasuk orang-orang yang memiliki kemampuan cukup cerdas karena mampu membaca, berbaris, dan menjelaskan ajaran agama yang hidup kepada orang-orang, baik itu penguasa atau rakyat jelaskan tentang adab dan adat istiadat agama. Enggak. Setiap teori itu ada kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Sebenarnya itu, tapi itu ya ada tetap kelemahan. Tapi ada buktinya yang lebih kuat gitu loh. Seperti Ujingke, Prasasti Nalanda itu kan kuat buktinya. Kenapa teori Brahmana termasuk teori paling kuat yang berpercaya? Ya kan pertanyaannya gak apa-apa. Bakal itu pertanyaannya paling kuat. Biasa paling kuat. Teori Brahmana. Bilang. Di sini ada pendukung teori Brahmana. Teori yang dibuat oleh J.J. Van Leeuw didukung oleh seorang ahli sejarah sekaligus arkeolog yang bernama Frederick David Cantor. Ahli sejarah sekaligus arkeolog yang bernama Frederick David Cantor atau sering disapa dengan nama FDK Bos. FDK Bos sangat subjektif dan pendukung teori Brahmana yang dibuat oleh J.J. Van Leeuw karena dia beranggapan bahwa kaum Brahmana diundang untuk datang ke Nusantara oleh para penguasa atau para raja. Bahkan para Brahmana yang datang ke Nusantara juga berbaik dengan para penguasa atau raja. Di sini juga ada faktor yang menguatkan teori Brahmana. Yang pertama membahas Brahmana, yang kedua prestasi peninggalan sejarah. Bahkan peninggalan kerajaan bisa dikatakan sebagai catatan yang dibuat anggota kerajaan pada saat itu. Karena hampir semua prasasti British menggunakan bahasa Sanskerta atau aksara Pallava yang menandakan semua tulisan itu digunakan pada zaman kerajaan. Di sini ada juga faktor yang melemahkan teori Brahmana. Satu, larangan menyeberangi lautan. Seorang yang sudah mendapatkan kasta Brahmana jika menanggar asuran, maka orang tersebut hanya menjadi rakyat biasa. Dan yang kedua, bahasa Sanskerta dan aksara Pallava merupakan faktor yang dapat melemahkan teori Brahmana karena bahasa dan aksara tersebut tidak dapat dibaca oleh para raja sehingga untuk memahami makna dari bahasa dan aksara tersebut memerlukan kemampuan Brahmana. Dan di sini yang terakhir kami juga mencakup soal kesimpulan. Kesimpulan dari apa yang kita bahas dengan teori Brahmana ini, kita bisa mengetahui bahwa masuknya Hindu Buddha bisa terjadi karena adanya kaum Brahmana yang dipanggil oleh kerajaan untuk mengajarkan atau menyebarkan ajaran agama Hindu Buddha. Kaum Brahmana ini merupakan orang-orang yang cukup dipandang dalam lingkungan masyarakat, terutama dalam kerajaan pada saat itu. Dan mungkin itu pembahasan kami dari teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, silakan bertanya kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana dari absen 6, perwakilan dari kelompok 6 yang menanyakan kenapa teori Brahmana ini termasuk dari teori yang paling kuat.
Oke, terima kasih. Terima kasih pertanyaan dari Bima. Untuk pertanyaan kenapa teori Brahmana ini bisa dianggap teori paling kuat? Karena golongan Brahmana telah menguasai soal keagamaan. Kenapa nama saya Sani Chandra? Mengapa kaum Brahmana tidak boleh menyeberang lautan? Terima kasih pertanyaan dari Iksan. Mengapa kaum Brahmana tidak boleh menyeberangi lautan? Karena kaum Brahmana datang ke Indonesia atas undangan para raja di Indonesia. Ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Karena kaum Brahmana tidak bebas dari Menjawab karena teori Brahmana dianggap sebagai cendekiawan spiritual yang memiliki nilai pengetahuan tentang agama. Nah, betul yang dikemukakan oleh kelompok 1 bahwa teori Brahmana itu adalah salah satu teori tentang masuknya Hindu di Indonesia, di mana memiliki kelebihan dan kekurangannya. Seperti kelebihannya itu yang menguasai huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta adalah kaum Brahmana, yang menguasai tata cara upacara keagamaan dalam agama Hindu adalah kaum Brahmana. Tetapi di situ memiliki kelemahan di mana kaum Brahmana itu tidak diperbolehkan untuk menyeberangi lautan. Karena kalau menyeberangi lautan itu dinilai nanti dia akan keluar dari kastanya. Nah, silakan kembali kelompok 1. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan lagi. Apabila tidak ada, kami cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori Vaishya. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian teori Vaishya oleh N.J. Strong menyatakan bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia melalui para pedagang asal India. Mereka tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga ada sensor jasa arus bergantung pada arah angin musim. Para pedagang menetap sekitar 6 bulan di Indonesia, menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu. Teman-temannya yang pertama adalah bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa. Yang kedua, para pedagang hanya pada berdagang. Ketiga, para pedagang hanya memiliki kasta Vaishya. Untuk memperkuatnya, yang pertama ada interaksi kasta Vaishya. Yang kedua, sumber daya alam berbeda. Yang ketiga, adanya kampung baik. Yang keempat, adanya pembangunan berbagai selanjutnya adalah kasta. Kasta Vaishya memiliki peran krusial dalam menjaga kemakmuran melalui pertanian, perdagangan, dan keahlian membangun. Kemampuan seperti perhubungan, perkebunan, manajemen, aset, dan keterampilan belajar membuat mereka berperan dalam sejarah dan menciptakan kemakmuran menghidupkan kehidupan sejahtera masyarakat. Selanjutnya adalah penemu. Teori Vaishya ini ditemukan oleh Nicholas Johannes Palm atau yang biasa dikenal sebagai N.J. Palm. Adalah penemu teori Vaishya yang seorang ahli kesusastraan klasik sejarah Belanda. Karya-karya fenomenalnya seperti In Living Modern Hindu Javan Records tahun 1919 dan Hindu Javanese Gethsemane tahun 1926. Dari presentasi kami, apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Dengan nama saya Osir Tia Pratama dari Pasir 12. Di sini saya ingin menanyakan tentang siapa pendukung teori Vaishya. Untuk teori Vaishya ini didukung oleh N.J. Strong.
Perkenalkan nama saya Maria Caksono. Apa bukti yang memperkuat teori Waisak? Terdapat kamu apa? Terdapat kamu seling. Apakah kamu ada gangguan? Ya, tadi sudah disebutkan oleh kelompok dari teori Waisak yang menyatakan bahwa teori Waisak itu kan yang membawa para pedagang. Pedagang itu kan berarti berinteraksi antara orang-orang pribumi dengan orang-orang India secara langsung. Tetapi di situ memiliki kelemahannya karena biasanya pedagang itu berfokus pada sistem perdagangan sehingga dia tidak memahami tata cara upacara kehinduan. Tetapi di situ memiliki kelebihan karena terdapat kampung keling di mana adanya orang-orang India yang menetap ataupun singgah sementara di Indonesia. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, silakan dikumpulkan hasil diskusi tadi LKPD yang sudah saya berikan waktu diskusi. Terus silakan kembali ke tempatnya sendiri-sendiri sambil dicatat. Uji pemahaman kalian sudah memahami tentang teori masuknya Hindu Buddha. Silakan dikeluarkan HP-nya. Sudah saya share link. Di situ ada post test yang harus dikerjakan. Silakan.